Kata-kata mutiara Islam dari hadits. Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. H.R. Bukhari dan Muslim. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. H.R. Tirmidzi. Pupuslah keputusasaan karena apa yang ada pada diri orang lain. H.R. Ibnu Majah. Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. H.R. At-Tabrani dan Al-Bazar. Tidaklah termasuk golongan kami, orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. H.R. Bukhari dan Muslim. Barang siapa datang kepada tukang ramal kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. H.R. Muslim. Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang yang mengamalkannya sendiri? H.R. Abu Daud. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. H.R. Ahmad. Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat melainkan hanya seperti salah satu dari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan, maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. H.R. Muslim. Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. H.R. Ibnu Asakir. Sungguh kamu sekalian akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga walaupun mereka masuk ke dalam sarang biawak, niscaya kamu sekalian akan mengikuti mereka. H.R. Muslim. Seandainya anak cucu Adam mempunyai harta 10 lembah, tentu dia masih ingin memiliki yang ketiga. Padahal yang mengisi perut anak cucu Adam itu hanyalah tanah. H.R. Muslim. Wahai para pemuda, barang siapa yang telah memiliki kemampuan hendaknya segera menikah, hal itu akan lebih menjaga pandanganmu dan kemaluanmu. Barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia melakukan puasa, sesungguhnya puasa adalah benteng diri. Al-Hadid. Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan kaum muslimin. H.R. Al-Hakim. Demi Allah, apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang karena ajaranmu, maka itu bagimu lebih baik daripada kekayaan ternak yang merah-merah. H.R. Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya syafaatku diperuntukkan bagi umatku yang sama sekali tidak berbuat syirik kepada Allah. H.R. Ahmad. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada,
dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu menghapusnya, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. H.R. Tirmidzi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak yang didapat oleh yang mengerjakannya. H.R. Muslim. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solihah. H.R. Muslim. Manusia itu mengikut agama kawannya. Maka hendaklah diperhatikan siapa yang hendak dijadikan sebagai kawannya. H.R. Tirmidzi. Tidak beriman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. H.R. Bukhari dan Muslim. Hijrah adalah meninggalkan hal yang buruk. H.R. Ahmad. Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. H.R. Muslim. Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. H.R. Ahmad. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedang tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. H.R. Bukhari. Sesungguhnya puasa itu tidak lain adalah perisai. Apabila salah seorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan pula bertindak bodoh. Dan jika ada seorang yang menyerangnya atau mencacinya, maka hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya aku berpuasa, sesungguhnya aku berpuasa. H.R. Bukhari dan Muslim. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. H.R. Nasai. Puasa adalah amanah, maka hendaklah salah seorang di antara kamu menjaga amanahnya. H.R. Al-Haraiti. Puasa itu untukku dan aku langsung yang membalasnya. Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kesenangan, yaitu kesenangan ketika berbuka puasa dan kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh, bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada aroma kasturi. H.R. Muttafaq alaih. Sesungguhnya syafaatku diperuntukkan bagi umatku yang sama sekali tidak berbuat syirik kepada Allah. H.R. Ahmad. Cinta bukan melemahkan hati, bukan membawa putus asa, bukan menimbulkan tangis sedu sedan. Tetapi cinta menghidupkan pengharapan, menguatkan hati dalam perjuangan menempuh onak dan duri penghidupan. Buya Hamka. Aku mencintaimu karena agama yang ada padamu. Jika kau hilangkan agama dalam dirimu, maka hilanglah cintaku padamu. Imam An-Nawawi. Tidak ada solusi yang lebih baik bagi 2 insan yang saling mencintai dibanding pernikahan. H.R. Ibnu Majah. Ketika seorang suami dan istri saling berpandangan dengan penuh cinta, Allah melihat mereka dengan belas kasih. H.R. Bukhari. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegangan dengannya, yaitu Kitabullah, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah. H.R. Muslim.
Tidak ada suatu amalan yang paling dicintai Allah dari Bani Adam ketika hari raya Idul Adha selain menyembelih hewan kurban. H.R. Tirmidzi. Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. H.R. Muslim. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. H.R. Tirmidzi.